calonkan diri termasuk Kaisang. Ya, kongres dilaksanakan di Solo dan tidak akan diundur lagi. Apa yang ditargetkan oleh PSI adalah ingin masuk parlemen gitu kan. Karena memang politik itu harus bisa masuk ke parlemen gitu kan. Setelah perolehan suara di pemilu 2024 kemarin, PSI baru 2,8% dan belum lolos masuk parlemen. Ini adalah tugas berat dari ketua umum yang baru ya, atau Kaisang naik lagi gitu kan. Nah, wacana yang menemani PSI salah satunya adalah Jokowi menjadi ketua umum PSI, dan hal ini sepertinya kemungkinannya sudah kecil karena Kaisang sudah menjelaskan bahwa Jokowi tidak jadi ketua umum PSI gitu kan. Lalu apakah wacana mengenai PSI akan menjadi partai super terbuka akan terlaksana gitu kan? Dimana ini ada liberalisasi partai gitu kan, one man one vote, satu orang akan bisa memilih gitu kan tanpa diwakili oleh DPD. Biasanya pemilihan ketua umum di berbagai partai itu adalah karena istilahnya diwakili oleh DPD. Sekarang setiap pemegang kartu anggota bisa memilih ketua umum. Dan hal ini memang baru pertama PSI mau menunjukkan ini keterbukaan gitu kan. Semua berpartisipasi sesuai dengan prinsip demokrasi gitu kan. Dan hal ini tentu saja akan menjadi suatu tontonan mungkin ya bagi partai yang masih mungkin memilih ketua umum dengan perwakilan dari DPD gitu kan. Lalu apakah signifikansinya gitu kan PSI melakukan hal tersebut? Apakah PSI akan mendapatkan citra baik dia sebagai partai yang terbuka? Sebelumnya kan kita sudah tahu PSI adalah partai anak muda gitu kan, partai yang progresif mewakili Gen Z. Sekarang apakah dengan keterbukaan lalu diketahui jumlah kadernya berapa gitu kan, ini akan memiliki suatu signifikansi terhadap pencitraan partai PSI? Ya sebenarnya memiliki gitu kan, ada citra yang baik bahwa PSI ini terbuka, setiap anggota bisa menjadi ketua umum kalau pertama dicalonkan oleh atau memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum. Selain itu kita akan lihat berapa jumlah kader yang tentu saja memegang kartu anggota gitu kan. Di saat semua partai tidak pernah menunjukkan gitu kan, ini dukungan real atau pendukung realnya itu yang kadernya gitu ya berapa gitu kan. Hal ini akan membuat kita memahami berapa sih jumlah kader dari PSI gitu kan. Lalu sebenarnya selain berapa jumlah kader PSI yang berkartu anggota, tentu saja partai PSI ini akan masuk ke parlemen atau bisa didukung oleh masyarakat ya karena programnya gitu kan. Meskipun bukan hanya program saja gitu kan, ada faktor money politik, persoalan juga amunisi atau logistiknya politik di hari H-nya gitu kan. Ya sebagaimana penelitian dari Burhanuddin Muhtadi yang menjelaskan ya memang praktek money politik ini menjadi sesuatu yang sangat tidak terhindarkan gitu kan. Karena masyarakat meminta dulu gitu kan. Masyarakat harus mendapatkan suatu istilahnya menerima sesuatu gitu kan untuk bisa mendapatkan dukungan gitu kan. Ini sesuatu yang bersifat swing voter gitu kan.
tapi itu ke depan ya, untuk berbicara ke depan. Nah, untuk saat ini keterbukaan suatu partai, menunjukkan berapa kadernya, terus menjelaskan mekanisme yang super terbuka itu seperti apa di PSI. PSI akan menjadi contoh mungkin ya, partai yang berani one man one vote gitu. Bukan klaim ya, ini pemilihan ketua umum diwakili oleh DPD karena sesuai akar rumput mendukung ketua ini gitu ya. Ini akan menjadi suatu langkah penguatan demokrasi gitu kan. Meskipun menurut Robert Mitchell bahwa yang namanya demokrasi itu selalu melahirkan oligarki gitu kan. Hukum besi dari demokrasi akan melahirkan oligarki gitu kan. Karena setiap orang yang didukung atau menunjukkan kemampuannya berpolitik, bila tanpa dukungan massa, logistik ya tidak akan bisa menjadi ketua umum. Terima kasih.